Halo pemirsa, hari ini saya akan membahas tentang Gio, pacarnya Sarwenda, di mana dia kan sudah memberikan pernyataan secara bahasa Inggris di media sosial. Yang intinya dari pernyataan tersebut adalah dia akan bertindak tegas terkait dari akun-akun yang sudah memberitakan fitnahan pada dirinya dan pada Sarwenda. Seperti saya berkomunikasi dengan kalian, kalau saya menggunakan bahasa yang ribet tentunya apa yang saya sampaikan tidak akan mudah kalian tangkap. Seperti juga dalam hal berpidato, memberikan pernyataan dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa mengukur dari rata-rata wawasan dari orang yang sebagai target dari pidato kita, dari penyampaian kita. Nah, kalau tujuannya adalah untuk orang Indonesia, ya alangkah baiknya dalam memberikan pernyataan dan lain sebagainya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Demi inti dari klarifikasi, pernyataan, pidatonya dan lain sebagainya bisa dengan mudah diterima dan sampai di pemikiran oleh orang-orang yang menjadi targetnya. Nah, di sini kan targetnya dari Gio adalah orang-orang yang sudah menghina dia, membuli dia, ngata-ngatain dia dan Sarwenda, dan juga berita hoax terkait dia dan Sarwenda ya toh. Berarti alangkah baiknya dalam penyampaiannya dia menggunakan bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi seseorang itu memiliki hak dalam hidupnya, yaitu dia bisa menggunakan apa saja dalam penyampaiannya. Tapi ya begitu resikonya, ada orang yang kurang bisa menangkap isi dari berita tersebut, penyampaian tersebut, pidato tersebut, atau pernyataan tersebut. Semuanya ada plus minusnya. Jadi Gio berhak menggunakan bahasa apapun dalam memberikan pernyataan. Tapi resikonya pernyataan tersebut sulit ditangkap oleh orang-orang yang tidak ngerti bahasa Inggris. Padahal pernyataan tersebut ditujukan untuk orang Indonesia ya toh. Karena hatersnya kebanyakan orang Indonesia yang nggak bisa ngerti bahasa Inggris. Jadi semuanya ada plus minusnya. Dan kita menggunakan kartu tarot di sini ya teman-teman. Masalah Gio, Sarwenda dengan Ruben dengan hatersnya dan pendukungnya sebenarnya sudah mulai agak meredah ya sejak Sarwenda memberikan keterangan bahwa dia akan melaporkan akun-akun yang sudah menfitnahnya ya kan. Itu sedikit banyak sudah meredah berita-berita di media sosial. Dan dengan meredahnya ini tiba-tiba muncul Gio. Nah, tentunya Gio ini sudah membaca dari strateginya ya. Kelihatannya sudah adem ayem, sudah kondusif masalahnya, kondisinya, makanya dia muncul dan memberikan pernyataan seperti itu. Nah, menurut alam semesta ini, sudah tepatkah tindakan Gio itu? Apakah tidak malah seperti api kebakar yang sudah kebakar disiram dengan bensin semakin menyala-menyala? Nah, bagaimanakah menurut dari semesta ini? Sudah tepatkah Gio memberikan pernyataan tersebut di saat masalah sudah agak meredah? Satu kartu, promise. Saya kebanyakan ambilnya rejection, penolakan. Tindakan tegas Raja Pedang. Jadi begini, ada simbol promise, new moon, bulan baru. Jadi promise itu ibaratnya sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan. Kemudian rejection, penolakan, dan di sini ada simbol Raja Pedang, tindakan tegas. Ini tadi kan pernyataannya sudah tepatkah Gio menyampaikan pernyataan-pernyataan tersebut di saat situasi sudah tidak begitu membarah kembali atau sudah agak kondusif ya, sudah agak tenang. Nah, di sini ada simbol promise dan ada simbol bulan baru.
di mana Dio ini ingin membuka lembaran baru, yang artinya dengan situasi yang sudah agak tidak memanas ini, makanya dia ingin melakukan penolakan terkait dari berita-berita yang dirasa fitnah olehnya. Dan di sini dia melakukan tindakan tegas yang dilambangkan Raja Pedang ini dengan harapan haters-hatersnya yang mengunggah berita-berita yang nggak baik tentangnya yang dirasa fitnah tidak sampai kebablasan atau tidak sampai terlalu seperti yang dulu-dulu itu. Nah, sebenarnya nggak ada masalah kalau dilihat dari ini ya. Dari alam semesta nggak ada masalah ketika Gio ingin menyampaikan unek-uneknya atau pernyataan itu di saat masalah sudah agak adem. Karena di sini ada new moon. Moon itu biasanya kalau dalam kartu tarot ada kaitannya dengan kekhawatiran, ada kaitannya dengan sebuah kegelisahan dan lain sebagainya, di mana kita tahu kan Sarwenda akan melangkah ke persidangan. Sedikit banyak di sini ada simbol new moon dan promise. Simbol dari bentuk dari dukungan Gio ini kepada Sarwenda. Saat persidangan nanti saya berusaha untuk membersihkan dari kondisi situasi yang bisa membuat dirimu tersudut. Nah, pikirannya Gio seperti itu. Makanya dia akan melakukan penolakan atau perlawanan ketika ada akun-akun yang berusaha menyudutkan dia dikala sudah akan menjelang persidangan atau masa-masa persidangan. Dan itu akan dilakukan dengan tindakan tegas oleh Gio. Demi apa? Demi membersihkan akun-akun yang dirasa menfitnah Sarwenda dan dirasa akan bisa memperkeruh situasi kondisinya di saat Sarwenda melangkah ke proses persidangan ini. Makanya kenapa nggak dulu ya toh? Kenapa begitu Sarwenda menjelang ke persidangan kemudian muncul Gio, ternyata alasannya seperti itu. Dan menurut alam semesta nggak masalah itu. Demi apa ya? Demi meluruskan atau demi melancarkan dari sidang Sarwenda yang merupakan kekasih Gio ini. Nah, selanjutnya, bagaimanakah pandangan masyarakat atau pandangan hatersnya dan fansnya Gio terkait ini? Apakah ini sesuatu yang baik ataukah sesuatu yang blunder untuknya? Ini pandangan dari orang ya, bukan pandangan dari semesta. Pandangan dari orang lebih baik kemana? Ke hatersnya yang menyerang Gio atau ke fansnya yang membela Gio? Lebih besar mana energinya? Ada shifting, berubah-ubah ya, simbol awan, situasi yang bisa berubah-ubah. Impes, jalan buntu. Simbol dari Sarwenda, di mana dari pandangan masyarakat di sini berubah-ubah yang melambangkan pandangan dari masyarakat terkait masalah Gio dengan Sarwenda dengan Ruben ini situasinya berubah-ubah. Jadi bisa katakanlah yang tadinya nggak mendukung Sarwenda bisa mendukung, katakanlah tadinya yang benci Ruben juga bisa mendukung Ruben dan lain sebagainya. Yang artinya situasi kondisinya masih bisa berubah-ubah dan di sini ada simbol jalan buntu. Jadi masyarakat ini merasa kenapa Gio melontarkan atau memberikan pernyataan tersebut karena sudah jalan buntu di sini dan dia berharap kedudukan Sarwenda atau nama baik Sarwenda bisa membaik dan lain sebagainya. Jadi di sini lebih condong ke positifnya untuk Gio dan Sarwenda terkait dari pernyataan tersebut, walaupun memang ada pihak-pihak hatersnya yang menyerang Gio terkait dari kenapa pakai bahasa Indonesia, kenapa begini dan begitu, padahal yang menghujat kan kebanyakan orang Indonesia dan lain sebagainya ya. Dan itu adalah sebuah teori yang bagus sebenarnya, karena kalau kita berbicara pada seseorang, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang bisa didengar orang tersebut. Nah, tapi hak Gio juga menggunakan bahasa Inggris, suka-suka dia ya toh. Nah, di sini dari pandangan masyarakat ternyata lebih berpihak kepada Sarwenda. Karena di sini ada simbol jalan buntu juga kan, masalah sudah memanas.
apapun yang dilakukan Sarwenda serba salah, selalu disalah di mata hatersnya dan lain sebagainya. Dan penyampaian Gio itu merupakan sebuah tindakan yang bisa mendukung Sarwenda. Makanya ada simbol impas jalan buntu. Melihat situasi kondisi yang Sarwenda selalu disalahkan serba salah, makanya dengan situasi kondisi yang menjelang persidangan, Gio mengunggah sebuah pernyataan tersebut. Jadi di sini bisa dibilang lebih banyak positifnya penilaiannya daripada negatifnya, karena demi membela Sarwenda ini, atau karena kan dia kekasihnya Sarwenda. Selanjutnya, apakah dengan pernyataan tersebut, atau begini ya, nah dengan pernyataan tersebut Gio kan semakin dihujat oleh para hatersnya. Apakah itu akan berimbas kepada karirnya, dimana dia kan juga memiliki produk minyak wangi dan lain sebagainya ya toh. Apakah itu juga akan mempengaruhi terkait karirnya dalam bentuk apapun ya, karir dia dalam bentuk apapun. Apakah akan mengurangi karirnya, berimbas ke karirnya? Vulnerability, kerapuhan. Expansion, perluasan. Tujuh tongkat, yang artinya iya, dengan dia memberikan klarifikasi seperti itu, dengan dia menjalin hubungan dengan Sarwenda, kemudian masalahnya seperti ini, sedikit banyak ada kerapuhan di sini yang melambangkan sedikit banyak akan berimbas di karir Gio, di bisnisnya, di entertain dan lain sebagainya. Ada simbol kerapuhan di sini, ada simbol expansion, sehingga untuk perluasan dari pekerjaannya, dari karirnya, ada hambatan di sini, dikuatkan dengan di 7 tongkat ini, tantangan di dalam berkarir, di dalam entertain dan lain sebagainya, dalam karir dalam bentuk apapun lah ya. Ada hambatan dan ada tantangan di sini yang harus dilewati Gio dan produk-produknya. Nah ini juga masuk akal loh ya, setelah ada masalah ini kan Gio dengan Sarwenda tidak nge-live ya, juga tentunya hal itu juga akan mengurangi karirnya, pendapatannya dan lain sebagainya. Makanya di sini juga diartikan ada kerapuhan di dalam karirnya dan di dalam bisnisnya yang berimbas pada perluasan dari bisnis tersebut menghadapi tantangan dalam memajukannya ya kan. Selanjutnya, apakah Gio nanti bisa bangkit kembali setelah gonjang-ganjing seperti ini? Apakah bisa bangkit kembali setelah gonjang-ganjing seperti ini? Musik harmoni, balance, musik harmoni balance. Nah, artinya sama ini ya. Halaman jangkit. Jadi yang kita tanyakan tadi kan, apakah setelah gonjang-ganjing ini karir Gio bisa membaik? Jawabnya bisa. Ada simbol harmoni ya, ada simbol balance, ada simbol halaman jangkit. Harmoni itu keselarasan, balance itu keseimbangan. Jadi dua kartu ini artinya sama, semakin menguatkan kalau Gio nanti bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Ya, ada situasi kondisi yang seperti itu. Karena apa? Karena ada halaman cangkir ini, di mana dia memiliki penggemar yang juga lumayan. Ini loh ya, halaman cangkir. Cangkir itu simbol dari perasaan, halaman itu simbol dari situasi kemarin yang dia sudah memiliki penggemar, dan itu menguatkan dirinya untuk bisa bangkit lagi di kemudian hari. Simbol harmoni dan simbol balance ini ya. Selanjutnya, apakah bangkitnya itu segera atau masih butuh proses yang panjang? Simbol seremoni, inovasi, simbol fight, kekuatan.
simbol 8 pedang. Jadi ketiga kartu ini artinya inovasi kan penemuan-penemuan. Dengan adanya situasi yang gonjang-ganjing seperti ini, ada fight, keyakinan atau kekuatan di mana dia harus kuat bisa menemukan trik-trik atau cara-cara yang jitu untuk bisa bangkit lagi. Tapi di sini ada simbol 8 pedang yang artinya masih terkurung dalam sebuah masalah yang dihadapi saat ini. Jadi tidak ujuk-ujuk bisa pulih karirnya, butuh proses, butuh waktu yang panjang yang dilambangkan inovasi dan penemuan ini ya. Inovasi dan penemuan ini atau penelitian ini kan butuh waktu teman-teman. Nah, dilambangkan juga simbol kekuatan di mana dengan adanya dia berusaha mencari cara-cara yang bisa membuat namanya naik kembali, itu juga tidak bisa ujuk-ujuk. Ditambah lagi masalah yang dihadapi saat ini simbol dari pedang 8 ini ya, masih terkurung dengan masalahnya. Jadi masih butuh proses untuk bisa bangkit kembali. Kalaupun segera nge-live ya mungkin masih banyak tantangan yang harus dilewati, dibenahi dan lain sebagainya. Apa saja sih yang harus diperhatikan Gio ini sama Sarwenda ketika nge-live sehingga tidak terlalu membuat banyak musuh? Ya, apa saja ya? Apa saja yang harus diperhatikan saat nge-live? Perspektif pemikiran gelap. Nah, kemudian terkait dari soulmate sebuah hubungan. 2 pedang. Jadi gini, kalau dari kartu ini apa saja yang harus diperhatikan Gio dan Sarwenda ketika nge-live? Yaitu pikiran-pikiran negatif para penonton. Nah, pikiran negatif ini terkait apa ya? Terkait dari cara mereka nge-live, cara komunikasi Sarwenda dengan Gio, jangan menontonkan kemesraan yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya sehingga membuat penonton ini berpikiran negatif ya. Misalnya apalah itu ya, kalian bisa nonton sendiri, nggak perlu saya jelaskan. Yang intinya jangan sampai gerakan tubuhmu mengundang pemikiran negatif penonton, karena di sini ada simbol soulmate sebuah hubungan ya toh. Nah, makanya saya ngomongnya begitu. Hubunganmu dengan Gio ya, sekalipun kalian berpacaran, jangan sampai nge-live itu bisa mengundang pikiran-pikiran negatif dari penontonnya. Jadi kurangi gerak tubuh yang bisa memicu pandangan negatif atau pikiran-pikiran negatif penontonnya. Dan di sini ada simbol 2 pedang. 2 pedang ini simbol dari sebuah konsekuensi yang diambil ketika dia melakukan seperti itu. Jadi bisa begini, kalau dia jualan tidak dengan bumbu-bumbu seperti itu mungkin bisa sepi atau gimana. Atau kalau dia jualannya terlalu kaku, nanti yang nonton juga sedikit. Jadi segala sesuatunya itu ada konsekuensinya, ada imbasnya dan lain sebagainya. Tinggal gimana Gio dan Sarwenda nanti meramu agar dia jualan sama menontonkan hiburan kepada masyarakat yang bisa diterima dan tidak berbuah pada pikiran-pikiran negatif. Tentunya mereka nanti akan punya cara-cara tersendiri ya. Makanya di kartu yang tadi kan ada inovasi, pencarian, penelitian lebih dulu. Apa yang mesti harus dilakukan ketika nge-live biar tidak ada penonton yang memiliki pemikiran negatif. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk Gio ini. Ya, semoga situasinya bisa membaik kembali, baik dari Gio, Sarwenda dengan Ruben, kehidupannya bisa ayem tentrem, karena bagaimanapun perseteruan ini tidak bagus buat anak-anaknya. Anak yang akan jadi korban terkait dari ego kedua orang tua.